Karena apa coba yang lebih sempurna dari cara berpikir Quran? Logika Quran. Ada yang lebih sempurna, saya tantang. Adakah yang lebih sempurna dari logika Quran? Jadi kalau secara intelektual kita bisa mengidentifikasi penindasan itu dari 3 variabel: politik, ekonomi, hukum. 3 variabel ini berlaku universal di setiap negara. Kalau kondisional objektifnya, ekonominya tertindas, pasti ada gejolak di negeri itu. Kedua, kalau secara politik juga tertindas, dengan kata lain minim dari demokratisasi atau ada terjadi sikap-sikap yang otoriter, maka pasti bisa ada gejolak. Yang tadi Derajat omong kan salah satu gejolak dari sudut pandang politik. Penindasan PKI melakukan pemberontakan. Di PKI yang menindas, bukan PKI ditindas. PKI yang menindas, bahkan membunuh kurang lebih 6 jenderal. 6 jenderal, 1 ajudan. TNI, 1 ajudan juga. 1 perwira menengah. Dan perwira menengah itu harus diingat sejarah kelam. Ya. Saudara-saudara kita yang di TNI yang kita hormati supaya mengingat historis ini, bahwa objektivitasnya apa yang terjadi ribuan tahun lalu lewat seritra wahyu Allah ini, surat Al-Qasas, mengingatkan kembali kepada generasi kita untuk jangan jadi orang yang menindas gitu. Aplikasinya itu. Jadi pelajaran historis yang dahsyat itu panjang masa akan ada terus. Ya. Jadi penindasan secara politik dalam bentuk sistem itu namanya feodalisme. Pakai apapun teorinya, kalau yang diketengahkan feodal pasti tertindas. Kan kemarin di kami waktu pembahasan konsep ditolak. Saya bilang masukin dong feodalisme. Kemudian Din Samsudin menolak, nggak mau. Ini tidak bermaksud saya mendiskreditkan orang, tapi ini diskusi yang dasar waktu itu, sehingga nilai-nilai feodalisme nggak dimasukin karena katanya takut tidak mau bergabungnya para sultan-sultan yang kerajaan-kerajaan sebelumnya. Ya bagaimana mau merubah keadaan? Feodal, dan itu sebenarnya kan secara hukum udah kagak ada. Ya. Yang ada istimewanya cuma Yogyakarta, itu pun setara dengan istimewanya Aceh, lebih kepada pemerintahan, nggak ada masalah. Dan jangan dipikir feodal yang saya maksud kerajaan begitu, kan cetek berpikirnya dulu. Kerajaan boleh dalam perspektif itu, sampai sekarang itu buktinya Arab Saudi boleh. Yang nggak boleh itu kan menindasnya itu. Feodalisme itu. Karena turunan berikutnya secara politik, kalau sudah feodal itu pasti melahirkan oligarki, pasti itu nggak bisa dihindari oligarki. Dinasti. Ya, dinastinya seperti gurita, tahu gurita kan? Ini satu kesini, 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 kesini. Mantu, Jadi nggak cocok. Jadi Indonesia maju, mantu maju, anak maju, cucu Besan juga maju, besan. besan maju. Nah ini Indonesia maju ini. Indonesia maju. Nah itu ini cara berpikir yang feodal. Juga tunjukkan pada saya ketua-ketua partai yang tidak feodal. Mana? Feodal semua.
PKS. Dari pertama dibentuk partainya sampai sekarang jabatan ketua umum terus. PKS ganti bang PKS. Feodal juga nanti pada oligarkinya itu loh. Kalau bukan teman si Fulan nggak bisa. Apa istilahnya murabi, Iya. istilahnya apa lagi ya? Tapi kalau di Islam itu boleh bang. Apa namanya? Karena harus orang yang mengetahui tahu orang itu Iya, tapi- kemampuan dan ilmunya. Itu bener, cuma kan gayanya feodalnya itu loh, belagunya itu loh, gondok itu loh. Abang Berarti udah jangan pakai nama demokrasi dong. Iya harusnya. Memang tidak ada demokrasi dalam muka di Undang-Undang Dasar 45 Pancasila nggak ada tuh bicara Tidak demokrasi. ada demokrasi, berarti nggak usah dipakai demokrasinya. Nah, ini yang feodal itu siapa yang nggak feodal? Jadi, Makanya nggak mau dimuat itu di apa deklarasi kan gitu. kayak nanti yang nggak feodal itu Ini kayak- gerakan moral dan lain sebagainya itu yang saya tidak sependapat, makanya saya tidak ikut. Karena untuk apa? Logikanya, cara berpikirnya nggak nyambung, nggak Berdasarkan Al-Quran. nggak berdasarkan Al-Quran, malah jadi bertentangan dengan Al-Quran. Apa yang mau diselamatkan kalau begini? Karena filosofis itu nggak mungkin kalau nggak feodal, nggak oligarki pasti orang-orang itu aja. Ya. Ini udah menjadi karakter yang sudah Allah tampilkan di Al-Quran ini, yaitu namanya Firaun. Gitu. Bahkan Firaun udah gila-gilaan. Fir'aun dulu Dalam arti infrastruktur. mengakui dirinya Tuhan. Begitu Firaun. sampai segitu ya. Ya. Coba Al-Qasas juga ayat 38. Ayat 38. Ini saya bukan kata Egy Sujana. Saya Tapi kalau sekarang lebih dari Firaun sebetulnya bang. lebih. Karena Ada satu lagi nanti turunan dari oligarki. Ada itu. 38. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Oh, coba siapa? Tidak ada Tuhan. selain aku Aku di situ siapa? Firaun. Fir'aun. Coba representasinya sekarang dengan konsep feodal dan oligarki. Nah, masuk yang ketiga nih, Belum, sekarang balik masih mirip Umar bin Khattab. transaksional. Ente mau jadi nomor kepala kalau dulu jadi DPR tuh nomor 1 apa nomor kaki bawah bayar berapa bayar Panitiro. kawan piro sampai akhirnya rakyat pun begitu, lu mau pemilu mau didukung bayar berapa geri. Dan ini terjadi, terus kita menyelamatkan apa yang mau diselamatkan dengan situasi begini? anak dari oligarki itu tadi. Iya. Coba, siapa yang berani tentang dalam logika bahwa sekarang tidak ada transaksional? Nggak ada, semua menyatakan ada, kan gitu. Money politik. Bahasa lainnya money politik. Jadi 3 besar ini, feodalisme, oligarki, dan transaksional terjadi menjadi satu kondisi yang kita hadapi hari ini gitu loh. Saya bersyukur, bagus. Ada kami itu bukan saya, senang saya luar biasa bagus. Hanya kenapa kok bersinggungan dengan pemikiran yang nggak setuju dengan itu? Jadi kami ada feodalisme juga dong. Sok-sok senior, sok apaan yang senior? Nggak ada senioritas. Pemikiran itu nggak ada. Representasinya coba masuk masjid. Siapa yang duluan di depan? Biar pejabat kalau belakangan di belakang sana dekat WC. Ya, toh. Iya betul. Itu dia tukang sapu kayak apa kalau udah di masjid nggak ada feodalisme. Apalagi transaksional. Kata ada. Egaliter kita ya. Egaliter pisan kita itu pesan moral yang nggak diterima. Dan terus menyelamatin Indonesia, apa yang mau diselamatkan ini? Ini perdebatan serius. Bahkan dikecam lagi oleh Din Samsudin, saya sampai ini supaya ini kan jam terbuka, nggak ada salahnya. Yang masuk penjara tuh kurang cerdas, ya Allah.
kok kurang cerdas. Apa urusannya kecerdasan dengan maksudnya? Bagaimana Soekarno yang berkali-kali di penjara, Nelson Mandela. Nelson Mandela, Jadi presiden. sama Gusmo, banyaklah para sultan juga dulu, di Ponorogo penjara juga. Terus dibilang nggak kurang cerdas, bagaimana juga? Terus mengklaim gerakan moral apa yang kalian perjuangkan? Pengecut, itu moral pengecut namanya. Supaya tahu. Makanya kita bikin bom. Barisan Oposisi Merah Putih. Ulangi. Barisan Oposisi Merah Putih. Bom. Barisan Oposisi Merah Putih. Kalau saya bilang bom, Anda lengkapin. Bom. Barisan Oposisi Merah Putih. Bom. Barisan Oposisi Merah Putih. Gitu. Jadi kita betul oposisinya dengan dasar merah putih ini, bukan keluar dari koridor demokrasi juga kagak. Kita tapi jangan dihalangi dong kalau cara berpikir kita pakai Quran. Karena ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin warga negaranya menjalankan agama yang diyakini. Negara menjamin. Kok negara aja menjamin, kok dia melarang-larang? Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 29 ayat 2. Negara juga ketuhanan. Bahkan pasal 29 ayat 1-nya, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa dimaksud siapa? Allah. Allah tuh punya apa? Hukum. Hukum apa? Hukum Islam. Mestinya hukum Islam berlaku di negeri ini. Siapa yang memperlakukan? Presiden dan DPR. Menurut perintah pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21, UUD 45. Itu kewenangan Presiden dan DPR membuat, membentuk, dan menegakkan hukum. Jadi kalau mau diselamatkan Indonesia, dua lembaga ini yang harus dipersoalkan. Kenapa Presiden dan DPR tidak fungsional gitu loh, menegakkan hukum-hukum Allah? Itu harus diselamatkan, bukan cari pikiran-pikiran yang lain. Pikiran apa coba yang lebih sempurna dari cara berpikir Quran? Logika Quran. Ada yang lebih sempurna? Saya tantang. Adakah yang lebih sempurna dari logika Quran? Tidak ada wahyu. Dan saya bicara atas dasar Quran. Tidak ada yang bisa berpendapat. Saya hanya memformulasi. Jadi yang jago-jago, sok-sok intelektual, akal sehat, mari bertarung di sini. Jangan on. Kalau saya on aja. Betul nggak? Betul. Karena jangan lupa lu pasal apa kan pasal sila keempat Pancasila kita adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bukan oleh suara terbanyak, bukan oleh tokoh-tokoh senior. Nggak ada. Anak kecil kalau dia bisa berhikmah, welcome kita. Mana mungkin anak kecil bisa? Imam Syafi'i dia umur 7 tahun udah hafal Quran. Coba gimana otak tuh anak kecil kok bisa hafal Quran yang biasa kita aja tua bangka gini kagak apa-apa. Kita harus jujur gitu. Objektif itu hebatnya Islam. Jelas. Nah, kaitannya apa dengan penindasan? Nah, ini penting. Kaitannya adalah pemimpin yang menindas rakyatnya sendiri, itu namanya penindas. Maka dapat disimpulkan pemimpin itu yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak diberikan rasa keindahan untuk berbakti kepada rakyatnya itu, untuk menyantuni rakyatnya itu, untuk rakyatnya itu sejahtera. Justru dia kebalikannya mencari keuntungan. Dengan cara apa? Korupsi. Semua dinaikin. Masa dengan COVID-19 aja sampai hampir 1.000 triliun. 1.000 triliun itu sementara kita nih, saya mau terbang kemarin ke Malang misalnya, bayar itu dites. Orang yang suruh bayar gimana sih? Bukan ini. Itu contoh. Padahal ada dana. Belum yang lain-lain. Nah itu kan ditimpe lah.
Itu penindas itu. Sekaligus membuat kerusakan. Itu rusak sosial masyarakat, rusak. Itu gaya berpikir Fir'aun gitu loh. Itu sewenang-wenang. Itu juga implikasinya jadi pecah belah bangsa kita. Dengan teori yang terkenal adalah politik belah bambu. Kalau belah bambu kan dipotong nih, bambu, cek, satu diinjak, satu diangkat. Itu politik belah bambu. Apa misalnya buzzer-buzzer? Itu diangkat betul, difasilitasi sampai 75 miliar lebih. Didanai, itu diangkat betul. Padahal kerjaannya buzzer, membuat kita pecah belah dengan buzzer itu. Dengan konsep-konsep yang ada. Kerasa ya? Dibayar. Ini politik belah bambu. Jadi Al-Qasas ini saya, aduh ya Allah. Nyata sekali. Yang saya heran ulama-ulama termasuk majelis ulama tahu nggak ada ayat ini? Pasti tahu, pasti tahu. Kalau mereka ulama, kok saya aja bukan ulama tahu? Implikasinya nggak sadar. Enggak ada. Karena tadi sudah terlibat dalam konteks feodalisme, oligarki, dan transaksional. Laisa fulus wa mangus. Fulus. Ulama-ulama juga banyaknya amplopihin. Tidak betul-betul untuk merubah keadaan umat ini. Oleh karena itulah Allah ingatkan Al-Qasas juga nih 59 supaya kita ini betul-betul mendalami 9 Al-Hasyr. Oh, Al-Qasas. ayatnya 59. Oke. Udah bisa ditandai. Oke. Sudah lihat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Nah, jelas ya? Jadi matching antara gaya Fir'aun yang hasil kerjanya itu penindasan, itu sewenang-wenang, memecah belah, kemudian buat kerusakan, masyarakatnya sudah terkondisi untuk dalam konteks kezoliman. Itu semuanya kan kezoliman. Yang menarik adalah ini terjadinya sekarang ya, Allah tidak akan menghancurkan negeri itu walaupun udah jolim kayak gini. Kalau belum diutus utusannya untuk apa? Membacakan ayat-ayat. Saya tidak bermaksud saya mengklaim ya, tapi kan saya berfungsi seperti Rasul, berfungsi. Bukan saya Rasul. Saya walaupun advokat, saya bukan ulama, saya berfungsi sebagai Rasul, membacakan ayat-ayat Quran. Menyampaikan. Anda merasa nggak saya sampaikan? Merasa. Apa saya ulama? Kagak. Harusnya ini tugas ulama, karena ulama warasatul anbiya. Jadi pewaris para nabi. Pasti ada di tiap negeri itu. Nggak mungkin nggak ada. Tapi kita kembali lagi zolim, gitu. Kembali lagi zolim, kembali lagi terus sampai hari ini. Sampai 75 tahun tidak sadar. Allah masih kasih kesempatan. Nah, jadi warning yang saya maksud adalah tugas kerasulan. Nah, gitu. Sudah saya jalankan. Karena perintah Rasul itu egaliter, baligu ani walau ayat, sampaikan olehmu dari bunyi walaupun Satu ayat. satu. Saya udah berapa ayat tadi? Belum itu berapa ayat sekali. Di forum yang bergengsi saya sampaikan juga. Yang di forum kami kayak forum ILC sering. Kok gini kita berbangsa bernegara gitu. Nggak siap berdemokrasi kalau ini mau pakai pendekatan demokrasi. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, poin pentingnya adalah hari ini kita berada dalam situasi kesulitan yang terstruktur, sistematis dan masif. Kalau mau pakai istilah
gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Terstruktur, model kayak Firaun juga dari presiden sampai ke RT RW kan ya, terstruktur itu. Kemudian sistematis tahapan-tahapannya kita bisa lihat dari tadi feodalisme, oligarki dan transaksional. Ini tiga penyakit yang besar buat bangsa kita ini sekarang terjadi. Apa yang mau diselamatkan? Kalau cuma kerjaannya menuntut, apa menuntut? Orang pemerintahnya udah nggak bener kok menuntut. Menuntut itu artinya untuk supaya diperbaiki, kan begitu. Bagaimana mau diharapkan diperbaiki orang dirinya kayak Firaun kayak begini gitu. Itu logika yang nggak cerdas justru. Bukan masuk penjara, nggak cerdas. Yang berpikir kayak begitu, itulah yang kurang cerdas. Energinya habis cuma begitu doang. Habis itu apa? Ditutup dengan doa, selesai. 86. Oh. Nah, bergerak. Insya Allah kita buat namanya generasi Indonesia bertakwa. Ulangi. Generasi Indonesia bertakwa. GIP. Generasi Indonesia bertakwa. GIP. Generasi Indonesia bertakwa. Siapa? Kita. Anda. Kita semua. Bukan cuma kami, kita. Semua Kita oleh kita. Presiden kita himbau untuk bertakwa. Menteri-menteri, presiden, DPR, ayo kita semua Indonesia bertakwa. Jadi nggak ada kita, kami, kamu, lo, gua, kita dong. Namanya Indonesia bertakwa. Dari Cuma kami doang. Nah ini udah masuk asar. Sebelum diakhiri, saudara-saudara, warning keras kita adalah bagaimana menghadapi Firaun, menghancurkan kesewenangannya, menghancurkan pecah belahnya, menghancurkan kesewenang-wenangannya, dan pecah belahnya itu serta kerusakan, destroyernya. Dengan cara siapa dan bagaimana? Indonesia bertakwa. Generasi bertakwa. Generasi bertakwa. G. Inilah kita. Saya himbau semuanya gabunglah di kita. Ya, insya Allah Allah redho kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.